mau tanya karena beliau jenengan ini paham di daerah sini, apakah benar Pak di sini ini disebut sebagai desa penari Pak? Ini gimana Pak? Gini Pak, maaf ya. Okay. Kalau beliau itu jelas menamakan desa penari yang ada di Rawabayu, saya selalu mendata tamu-tamu yang datang di Rawabayu. Tapi di buku pendataan itu kok tidak ada namanya orang yang bikin desa penari itu kok tidak ada. Oh, yang di sini nggak ada. Ya. Tadi artinya nggak pernah datang ke sini. Itu berita hoak Pak, berita bohong. Tidak ada pernyataan. Kalau dia itu memang mengerti yang ada di Rawabayu, desa penari di Rawabayu, orangnya siapa, yang bikin siapa, tanggal berapa, di situ tercantum. Maka dari itu sampai sekarang tidak ada Pak. Desa penari itu saya tidak tahu. Tidak tahu, berarti hoak pastinya. Hoak itu Pak. Nah. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa netizen dimanapun berada, ini kebetulan saya bersama Mbah Saji. Nah, Mbah Saji ini selaku pemangku yang dipercaya oleh pemerintah dan warga desa sini, selaku jubel Pak ya, guru pelihara di Rawabayu. Di Rawabayu ini ada nilai-nilai sejarah di masa lalu. Bahkan ini terhubung erat dengan sosok yang sangat luhur, sosok pembaharu, yaitu Prabu Tawangala. Nah, ini di belakang saya ini kebetulan ada situs petilasan atau pertapaan dari Prabu Tawangala. Nah, adapun kehadiran saya di sini bersama beliau ini, Anda mungkin masih ingat ketika viralnya itu Pak, AKN Desa Penari, ini kan dihubung-hubungkan, bahkan banyak kejadian-kejadian ketika banyak YouTuber masuk ke sini, itu kok bisa ada beberapa hal yang lolos gitu Pak. Baik, saya ingin tanya dulu ke Pak Mbah Saji. Ini Mbah Saji, ini kan kalau boleh saya mendahului, ini kan tempat yang sakral, seringkali dijadikan tempat-tempat ritual yang tujuannya mencari ketenangan jiwa kan begitu. Tetap berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Saji, ini dulu pernah dihubung-hubungkan dengan AKN Desa Penari Pak. Masih ingat nggak itu ketemu? Mau ada pesan aja Pak, mungkin pemirsa ini ingin melihat sosoknya Mbah Saji. Bahkan waktu itu ada saya lihat videonya Pak, itu berkata kepada Menteri BUMN Erick Thohir, yang katanya Rawabayu adalah desa penari. Nah, karena Mbah Saji ini yang mulai tahun berapa gini Pak? Mulai 2003. 2003, KKN 2009, terus baru geger saat itu kan sampai sekarang kan. Nah, sekarang gini Pak, saya mau tanya karena beliau jenengan ini paham di daerah sini, apakah benar Pak di sini ini disebut sebagai desa penari Pak? Ini gimana Pak? Gini Pak, maaf ya. Okay. Kalau beliau itu jelas
menamakan desa penari yang ada di Rawabayu, saya selalu mendata tamu-tamu yang datang di Rawabayu. Tapi di buku pendataan itu kok tidak ada namanya orang yang bikin desa penari itu kok tidak ada. Oh, yang di sini nggak ada. Ya. Tadi artinya nggak pernah datang ke Berarti sini. itu berita hoak, Pak. Berita bohong. Tidak ada pernyataan kalau dia itu memang mengerti yang ada di Rawabayu ini, desa penari di Rawabayu, orangnya siapa, yang bikin siapa, tanggal berapa, di situ tercantum. Maka dari itu sampai sekarang tidak ada, Pak. Desa penari itu saya tidak tahu. Nggak tahu. Ya. Berarti hoak maksudnya. Hoak itu, Pak. Nah, Mbah Saji ini kan di sini sampai malam-malam Iya, di sini. betul. Artinya kan banyak secara mistis kan kejadian apa aneh-aneh mungkin Iya, bagi betul. orang awam. Nah, selama tahun 2003 sampai sekarang pernah nggak Pak Mbah Saji ini melihat sebuah pementasan orang menari-nari di area sini? Mungkin. Nggak ada, Pak. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah ada seperti kejadian itu. Enggak. Walaupun malam hari Pak. Malam hari tidak ada. Karena saya memang asli penjaga di sini. Mungkin sedikit banyak saya tahu orang bikin gini, saya mungkin sedikit tahu. Tapi pada itu tidak tahu, saya tidak ada. Gitu ya. Nah, terus mereka itu pernah nggak menemui Mbah Saji selaku yang berwenang di sini menanyakan tentang kebenaran desa penari itu? Tidak ada, banyak Pak tamu-tamu yang datang di Rawabayu menanyakan mana desa penari. Sampai Menkumham itu datang, Pak. Menkumham ya. Iya, dari Jakarta. Menteri BUMN apa Menteri? Menkumham. Menkumham malah ya. Datang sini. Oh, Saya ditanya mana Mbak desa penari? Oh maaf Pak, kalau desa penari tidak ada Pak. Tapi kalau kota penari ada. Banyuwangi. Ya. Banyuwangi. Karena semua desa karena memang. Ya. dinamakan kota penari Gandrung Sewu Banyuwangi, Kuntulan Banyuwangi, Saranan Banyuwangi, Janger, Kebuan semuanya serba Banyuwangi. Janger Banyuwangi. Yang ada di kota Banyuwangi. Banyuwangi. Kalau desa penari di Rawabayu berita hoak gitu. Itu ya. Artinya secara alam gaib pun Pak Mbah Saji walaupun nginep malam-malam ini nggak pernah ngelihat itu ya. Atau mungkin suara-suara gamelan Mbak? Nggak pernah ada ya. Mbak, ini kira-kira apakah karena di sini ini sebagai tempat sakral untuk orang ritual sehingga hal-hal yang berhubungan begituan itu tidak ada di sini atau bagaimana? Ini Pak, saya maaf ya. Orang yang datang di Rawabayu ini tujuannya atas kebaikan, kebenaran, kejujuran, kebenaran, kesucian. Kalau orang datang di Rawabayu tujuan yang tidak benar, mungkin oleh leluhur kita di sini tidak diizinkan. Itulah, maka dari itu orang tujuan yang baik, yang benar, yang jujur itu datang di Rawabayu Diterima ya. diterima. Gitu. Pantangannya dengan niatan tidak baik. Nah itu pantangan seperti itu Pak. Maka dari itu ada berita-berita desa penari itu di Rawabayu, saya angkat tangan. Nah, Siapa yang bilang tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Di datanya saya nggak ada Pak. Oke, Pak Haji, satu hal lagi Pak Haji. Ya. Waktu itu kami lihat di video tayangan, itu ada anak sekelompok muda, itu masuk ke situs pertapaan Prabu Tawang-Alun. Cukup banyak dengan membawa peralatan, bahkan ruangan pertapaan itu diberi diberi penerangan sehingga orang-orang itu bisa leluasa ngambil gambar. Mereka bukan ritual tapi bercerita. Menurut Mbah Saji gimana ini? Maka saya sudah bilang, orang mau masuk di Rawabayu khususnya di situ pertapaan Tawang-Alun harus memberitahu sama saya, mendaftar sama saya, karena saya yang ditugaskan oleh dinas pariwisata, oleh kepala desa saya. Kalau gitu kan dia enggak kasih tahu, enggak kasih penerangan saya, berarti mencuri. Mencuri ya. Berarti kan enggak benar. Ya. Akhirnya gimana? Jadikan eboh Pak. Ya. Jadi eboh mana desa penari. Saya pada waktu tamu luar biasa. Apa yang dicari desa penari? Saya katakan Tidak ada ya. siapa yang bikin desa penari? Karena Mbah Saji kan berhubung langsung di sini ya. Iya. Artinya tahulah wilayah-wilayah mana yang betul. medis. Pak Haji, kira-kira Pak, dengan yang dilakukan oleh mereka anak sekelompok anak muda melakukan
semacam kegiatan itu kan ruang untuk ritual, tapi digunakan untuk pengambilan hanya untuk gambar, dijual untuk dihebohkan kaitan desa penari. Pernah nggak Mbak Saji diberikan bisikan oleh penghuni gaib ini untuk menegur itu bagaimana? Ini Pak, saya tidak tahu, tapi satu contoh, orang tujuan tidak benar itu pasti satu tidak terkabulkan, yang kedua kalinya tidak akan ini dipuji oleh dia, karena tujuan beliau di sini tempatnya itu tempat suci. Atas pada waktu itu beliau bertapa di sini mohon sama Allah, tapi kenapa tempat itu dibikin berita hoax? Benar apa enggak Pak? Ya sangat tidak benar Pak. Maka dari itu Pak, saya di sini ya toh, untuk mendata tujuan yang baik, yang tidak baik jangan. Kalau yang baik silakan. Satu contoh seperti Bapak bersama keluarga datang di dalam untuk meditasi silakan. Itulah Pak. Maka dari itu saya meyakinkan Pak, orang tujuan yang tidak baik di sini tidak akan dikabulkan. Saya mempunyai keyakinan. Satu contoh Pak, ini contoh ya. Siapa yang bikin musola besar itu? Karena orang itu punya tujuan baik, dikabulkan. Sebagai ucapan syukur bikin musola. Nah, musola sebesar itu. Umpama itu dananya berapa juta ya? Ratusan juta. Tapi kok tahu ditanam sini karena bikin seneng orang-orang yang ibadah. Terbuka. Sholat sekarang sudah punya tempat. Itu loh Pak. Oke. Artinya kembali kepada anak-anak muda yang masuk ke ruang ritual atau pertapaan Prasutawa Alun itu, Pak Saji tidak mengetahui bahkan tidak pernah menyetujui itu maksudnya. Betul itu Pak. Itu betul. Saya analisa di situ Pak. Kok Rawabayu dinamakan desa penari itu siapa yang menari? Namanya siapa, orangnya mana? Otomatis di situ ada data tanggal sekian, ada tamu, kita bikin desa penari di mana? Itu enggak ada. Berarti Mbak Saji pertama sangat menyayangkan, kedua sangat menyesalkan, bahkan menolak istilah desa penari untuk Rawabayu. Enggak ada. Itu kita semua pengunjung saya kasih satu pengertian hati-hati datang di Rawabayu. Iya kan? Ya kalau sama saya. Ya tahu ya. Ya, karena saya sendiri orang asli Osing Banyuwangi Pak. Ya. Jenengan tahu sendiri kan berapa ke sini. Ya. Saya mau masuk aja izinkan jenengan, nyari dulu jenengan. Karena jenengan pemangku. Kalau boleh saya masuk itu pun hanya ritual. Kalau nggak boleh ya kita urungkan kan begitu. Karena jenengan yang berwenang untuk ini. Karena gini Pak, maaf. Saya di sini ini selaku guru pelihara itu perkataan sama saya di situ bertanggung jawab tujuan yang baik, yang tidak baik, yang benar dan yang salah saya supaya dikasih tahu. Nanti ada tuntutan, maka dari itu tidak berdasarkan data ya, iya, data. Oke. Mungkin ada pesan buat masyarakat jangan sampai terulang kembali orang yang tidak mau menjaga etika unggah-ungguh masuk belusukan lalu bikin konten di dalam pertapaan itu. Mungkin ada pesan, mungkin mau nggak Pak sampaikan kepada pemirsa? Oh ya Pak Musa, ini sekedar untuk masukan. Saya selaku tukar super di situs Rawabayu, saya menghimbau tamu-tamu yang datang di Rawabayu, ayo kita mempunyai pikiran jernih, pikiran suci, pikiran benar. Kalau kita mau menuju kebenaran, nanti kita dapat barokah dan berkahnya dari beliau. Amin. Oke, itu tadi pemirsa Mbah Saji yang sejak tahun 2003 menjadi jupel di sini, menjaga benar-benar kesucian kesakralannya Pak ya. Jangan sampai ada orang-orang yang tidak memiliki niat atau hasrat baik mengganggu dan merusak tatanan yang sudah ada. Ternyata menurut beliau tidak pernah dihubungi, tidak pernah mengetahui, tidak pernah menyetujui orang masuk ke dalam ruang pertapaan atau isu pertapaan yang hanya sekedar membuat konten seolah-olah bahwa Rawabayu ini desa penari. Mudah-mudahan para pemirsa ini bisa memaklumi betapa pentingnya kita menjaga sebuah etika dimanapun berada. Karena bagaimanapun kita bertetangga, bahkan selalu setiap hari kita berdampingan dengan makhluk-makhluk lain, ya Pak ya. Yang harus kita jaga, kita hormati. Kita sama-sama tidak saling mengganggu, namun saling menjaga.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua menjadi sosok-sosok manusia yang mampu memberikan keteladanan bagi siapapun, terutama menyangkut pengetahuan unggah-ungguh. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih.